Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Ya, tema kita kali ini saya mau ke pesan semesta saja ya. Saya tidak tahu temanya apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Nanti pada saat sudah saya reading kan baru saya berikan tema kita atau judul ya. Ya seperti gitu. Jadi hari ini kita pencerahan pesan semesta untuk hidupmu, untuk kamu di masa depan ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Oke, kira-kira apa pesan semesta kepadamu? Kita lihat di sini, saya mau ambil dulu, sudah 2 kartu keluar ya. Saya ambil 5 kartu lagi. Ada Two of Cups, Queen of Swords, Five of Cups, sudah 2, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi saya mau lihat dulu masalahnya apa nih ya. Baru semesta mau sampaikan apa kepada kamu. Di sini juga ada The Tower, ada Queen of Pentacles, Justice, Nine of Swords, dan satu lagi ada The Moon. Oke. Jadi masalahnya ya di sini untuk kalian, dan ini general ya. Kamu menyesuaikan saja. Kalaupun mungkin ini tidak terjadi padamu, berarti readingan ini bukan untuk kamu ya. Ini energi general, kamu mau 100% energimu silahkan personal reading. Oke. Jadi di sini ada yang punya masalah kesehatan, saya merasakan seperti gitu ya. Ada juga yang ingin meraih cita-cita tapi terhambat ya. Ataupun ingin sukses juga belum sukses, ingin membahagiakan orang tua tapi belum bisa membahagiakan karena ya masih belum mandiri. Ya mandiri sih mandiri, tetapi kayak belum sukses gitu ya. Ada juga saya lihat di sini masalah keuangan. Wah. Dan masalah percintaan. Waduh, kenapa? Tapi itu masalah kamu ya. Ini masalah-masalah yang lagi kalian hadapi. Jadi kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan tentang masalah kamu, yaitu kesehatan, cita-cita, uang, dan hati ya, atau percintaan ya. Kira-kira apa? Kita lihat lagi. Saya mau ambil secara acak. Di sini ada Page of Swords, ada The Hangman,
King of Swords, Four of Wands, dan Knight of Cups. Oke. Jadi semesta di sini mau mengatakan kepadamu bahwa apa yang kamu rasakan semua itu sebenarnya dari hati. Kunci utama, atau kalau kita bicara mantra ajaib supaya kamu bisa sukses ke depannya adalah dimana pertama dari hatimu harus gembira dan bersyukur. Ini saya sudah bicara berulang-ulang kali ya. Cuman kenapa semesta suruh saya ulang-ulang ini? Karena kalian yang mendengarkan itu hanya mendengarkan doang, tidak ada perubahan karena tidak mau dilakukan gitu ya. Jadi ada yang tanya, Kak Ica, kok ini bukan ini ramalan apa sih? Ini bukan ramalan untuk saat ini ya. Ini saya memberikan pencerahan. Ya, saya bukan prediksi nanti di judul berikutnya ya, tetapi di sini untuk lebih ke mengarahkan kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik kalau kamu mengikuti saran dari semesta ya, perintah semesta, perintah Tuhan. Dimana dalam ayat agama pun mengajarkan seperti itu, berbahagialah, hati yang gembira adalah obat. Tetapi kenapa hatimu tidak gembira, cuman mulutmu doang? Berarti kan palsu. Jadi semesta juga memberikan kepalsuan bahwa oke, hatimu tidak gembira berarti ya casingnya aja banyak duit, padahal kenyataannya banyak hutang. Ini contoh. Karena kebanyakan seperti gitu. Kelihatan wah banyak uang, padahal banyak hutang. Kenapa? Karena penuh dengan kepalsuan. Hatinya tuh penuh dengan amarah, benci, sakit hati. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu semua itu dari hati. Ya. Dimana supaya hatimu bahagia ya harus ada penuh rasa syukur dan kegembiraan, itu aja. Mantranya apa Kak Ica? Ya ucapkan terima kasih kepada semesta, bukan hanya ngeluh. Ya, ucapkan terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah diberikan makan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya sehat. Walaupun mungkin kondisinya sakit. Tapi setidaknya kalau kamu berucapkan terima kasih, setidaknya ada satu titik untuk dimana kamu ingin sembuh. Bukan aduh Tuhan kenapa ya saya sakit begini, kenapa ya belum sembuh-sembuh Tuhan. Kan kebanyakan seperti gitu kan kalau kita bicara tentang kesehatan. Atau cita-cita, kenapa ya saya gak sukses-sukses, si dia sukses semua kok saya tidak ya. Atau masalah uang, kenapa ya saya banyak hutang, hutangku nih silih berganti. Ya karena kamu hutang terus, hutangku gak lunas-lunas. Atau masalah cinta, wah kenapa saya putus terus, berarti kan kamu minta putus. Kalau kamu dibilang kok saya belum sembuh-sembuh, berarti kamu gak mau sembuh. Kalau bicara tentang sakit atau cita-cita, kenapa saya gak sukses Tuhan, berarti kamu minta gak sukses. Kalau kamu minta uang kamu lunas, hutang kamu banyak uang tapi banyak hutang, kenapa Tuhan hutangku gak lunas-lunas? Oh kamu minta hutang kamu gak lunas-lunas dong. Kenapa? Karena ucapan itu adalah doa, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak menginginkan itu. Tetapi pikiran alam bawah sadar kamu untuk mengantarkan semua kepada semesta itu adalah bahasa yang sebenarnya kalau mau dibilang ya dia serap itu yang kamu bilang. Makanya hati-hati dalam berucap, jangan sampai salah kata, nanti diskomunikasi sama Tuhan. Kenapa? Karena pikiran alam bawah sadarmu menghantarkan itu kepada Tuhan. Oh Tuhan dia maunya banyak hutang, oh Tuhan dia maunya sakit. Kenapa? Karena kamu ngeluh. Nah itu, jadi mantra ajaibnya apa? Terima kasih, bicara terima kasih terus kepada semesta. Karena kamu merasa berkelimpahan, kamu akan diberikan kelimpahan pula lebih dari yang kamu inginkan lagi. Ya, di sini mungkin saya cepat aja, nggak terlalu banyak, karena memang saya lihat sudah banyak orang yang tahu, tetapi cuman di sini saya mengajarkan untuk didengarkan lagi, untuk dilakukan. Bukan hanya sekedar teori. Ya, dan rasanya ucapkan terima kasih itu dengan rasa yang sungguh-sungguh bahagia. Makanya tadi saya bilang untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ya harus dengan ucapan terima kasih dulu. Habis itu ke apa? Ke hati, tercas. Oh terlangsung apa? Semesta dari hatimu tercas mengantarkan pesan itu kepada semesta. Semesta kasih. Ya.
Jadi semua itu dari apa? Dari hatimu dulu untuk bisa mendapatkan rasa itu. Ibaratkan dari hatimu mengantarkan doamu atau ucapanmu itu ke surga, ke Tuhan. Makanya hati-hati dalam berbicara. Karena biasa kita juga itu rasa sedih yang mendalam itu, emosi kita itu bisa tercas loh. Iya kan? Langsung kamu, jadi kalau kita punya hutang itu kok nggak silih berganti, apa, tidak lunas silih berganti, gali lubang malah tutup lubang. Saya hutang untuk membayar hutang. Ini hati-hati. Jadi bicara yang positif terus. Ini kita bicara positif, kenapa? Karena ucapanmu itu adalah doa. Sudah berkali-kali saya bilang. Ini semesta ulang lagi. Dimana kamu harus berbahagia. Belajar dari pengalamanmu. Kalau kemarin kamu tidak sukses, kenapa ya? Bukan ngeluh. Kenapa ya saya sakit terus? Kenapa ya? Belajar. Dalam percintaan kenapa saya putus sambung terus? Belajar dari pengalamanmu. Bukan hanya ngeluh. Tapi tidak mau belajar, tidak mau berubah, tidak mau introspeksi diri. Setidaknya kalau macam kamu putus ya berarti kamu harus ucapkan terima kasih kepada semesta. Mungkin dia tidak baik untukku. Berikanlah orang-orang yang baik sesuai dengan pilihanmu atau yang cocok untuk dengan diriku. Ambil positifnya. Bukan aduh kenapa saya sudah berusaha yang terbaik untuk dia tapi dia tinggalkan aku. Padahal semesta mungkin mau yang kasih yang terbaik untuk kamu. Dia itu orang toksik tapi kamu mau meminta orang toksik. Ini contoh kalau kamu putus dalam percintaan. Mungkin dia hanya mengelabui kamu atau hanya memanfaatkan kamu, tapi kamu mau dirinya. Padahal ada orang baik di luar sana yang semesta sediakan untuk kamu. Nah itu ya, jadi semua dari kesehatan saya rangkum aja. Dari kesehatan, cinta, uang dan cita-cita, uang dan percintaan ya. Jadi paling utama itu adalah hati, dari hati dulu. Makanya tadi saya bilang mantra bahagia adalah berterima kasih kepada semesta, berterima kasih kepada dirimu ya, yang sudah yang jiwa dan raga yang sudah menemani kamu ya, dimana itu akan merasakan timbul cas kebahagiaan ya, kayak macam energi kebahagiaan dalam diri, dalam hati. Dan hatimu tuh harus bersih. Hatimu harus bersih apa? Itu ibaratkan tangga-tangga untuk bisa mengantarkan doamu ke semesta. Kenapa? Karena kalau energimu tinggi, energi kebahagiaan tinggi, berarti sama saja kamu itu sudah ada di link tempat semesta gitu, portalnya terbuka. Tapi kalau kamu lagi sedih, ya nggak bisa doamu terkabulkan. Dia akan meminta ke portal yang di bawah, energi yang di bawah. Jadi bahagia terus supaya doa kamu dikabulkan semesta, bukan pergi mengarah ke energi yang jelek gitu. Nah itu pertama dari hati, perasaan yang bagus, yang nyaman ya. Terus apalagi yang baik lah seperti gitu. Terus kalau mau dibilang di sini dari pikiran lagi ya, sudah hati bahagia, pikiran kamu harus tenang. Karena terkadang pikiran kita itu yang membawa kita berpikirnya negatif. Jadi hatimu bersih, pikiranmu pasti bersih. Pikiranmu hatimu bersih tapi pikiranmu ruwet, ya meditasi dulu supaya pikiranmu nyaman, tenang, hatimu damai, baru kamu meminta. Nah itu harus ibaratkan kita berdoa sesuai agama kita ya. Jadi semua itu kuncinya dari terima kasih ya, ada rasa bahagia terpancar ke hatimu dan pikiranmu, itu supaya apa? Doamu terwujud gitu ya. Jadi kalau kita masalah kesehatan, kalau pikiran kita bersih, hati kita tenang, pikiran bersih, otomatis kita berpikir jernih untuk mengelola makanan ya. Sehat itu adalah yang paling utama. Kenapa? Karena dari faktor luar dan dalam. Terkadang kita cuma mengeluh. Nah ini, jadi kalau kita mau dapat sehatnya, pertama dari hati kamu tenang, terus pikiran kamu jernih ya, kamu bisa mengontrol semua makananmu, bisa memilih makanan yang sehat ya. Bonusnya apa? Bonusnya kamu bisa sehat, dan bonusnya menjadi contoh ya. Kalau ada di sini saya merasakan energinya, kok saya obesitas, kok saya gemuk terus, bonusnya langsing. Ini contoh kalau kamu dalam
kesehatan. Karena kebanyakan orang itu mau langsing tapi nggak sehat, ya. Jadi untuk kita bisa langsing juga di sini, ya kita harus dapat sehat, kita kejar sehat dulu baru bonusnya langsing. Nah itu ya, jadi dari hati, pikiran, makananmu ya. Jadi kalau kamu sudah happy dengan hatimu dan pikiran, pasti makananmu tuh bagus. Kamu nggak akan cepat lapar ataupun malah kamu bisa memilih makanan sehat. Akhirnya kamu dapat sehatnya, bonusnya apa? Langsing gitu ya. Jadi kalau kamu yang susah berat badan itu karena apa? Dari hati dulu yang harus dikelola dan pikiran. Oke, kalau untuk dari cita-cita ya sama. Dari hati dulu harus bersih, pikiran harus jernih. Habis itu apa? Kamu pasti bisa fokus mencari solusi dari masalah kamu, menyelesaikan semua pekerjaan yang kamu inginkan, ya. Terus apa? Kamu bisa memberikan peluang-peluang atau membuka peluang yang ada atau mengambil peluang yang ada. Nah, itu. Jadi kalau kita tidak emosi, kita nyaman, ya, interaksi dengan orang itu bagus, pasti kita bisa sukses. Sukses dalam apapun, entah kamu sebagai karyawan atau kamu sebagai pimpinan. Ya, kamu bisa fokus, ya karir kamu bagus. Kamu bisa naik jabatan karena kamu bisa menyelesaikan semua masalah, bukan mengabaikan atau meninggalkan. Sukses bisa di tanganmu. Ya, jadi cita-citamu bisa berhasil. Pada saat kamu sudah berhasil, ya bonusnya apa? Nama baik, kesuksesan kamu, nama kamu up. Bahkan kamu bisa mengangkat derajat keluarga. Nah itu semua dari hati dulu. Kalau uang bagaimana Kak Ica? Bicara tentang uang, ya sama. Hati kamu harus bersih. Terus apa lagi? Pikiran kamu harus jernih. Supaya apa? Kamu tahu, oh ini pengeluaran tak terduga. Ini pengeluaran yang harus saya lakukan tiap hari. Ya, pengeluaran yang tiap hari ya, entah makan, biaya operasional, ya, listrik, air, ataupun pulsa, ataupun yang lain-lain. Kamu bisa menyelesaikan itu dan kamu tidak akan boros. Kalau hati kamu senang, hati kamu bahagia, karena kamu tahu mana yang butuh, mana yang tidak. Bukan hanya langsung karena diskon langsung beli. Ya, jadi kalau kita bicara tentang keuangan, hati kamu harus baik, pikiran kamu harus jernih, ya. Terus apa? Pasti kamu akan mengambil peluang-peluang untuk bisa mendapatkan uang, bukan malah mengeluarkan uang. Ya, contohnya, ya mungkin kamu membantu orang, tiba-tiba kamu dapat salam tempel, ataupun mungkin kondisinya kamu punya pengeluaran kurang, ya, karena hati kita baik itu pasti pengeluaran kurang. Coba kalau kamu sekarang kondisinya kok pengeluaran saya banyak terus, berarti hati kamu lagi stres karena dia memancing pengeluaran tak terduga itu. Karena uang itu tidak suka dengan orang yang stres, dia senang orang yang bahagia. Coba kamu bandingkan antara hidupmu yang lagi mumet dengan hidupmu lagi bahagia. Pasti pengeluaranmu itu juga berpengaruh. Pada saat hatimu bahagia, kita bingung ya, kalau ada uang banyak hati kita bahagia, bingung ya, saya mau pakai apa ini uangnya, bingung. Tapi pada saat kamu sudah nggak ada uang, stres ya, malah mau dihabiskan. Ayo kita pergi jalan-jalan. Stres, mumet, padahal nggak ada uang, tapi ingin jalan-jalan. Nah itu dia memancing untuk kamu menghabiskan uang karena kamu lagi stres. Kalau seandainya kamu lagi bahagia, uang kamu tuh akan tersimpan baik. Malah kamu bingung mau habiskannya bagaimana ya. Aduh, saya pakai apa ya? Kayaknya nggak ada kebutuhan deh. Nah itu coba pasti seperti gitu. Karena dia memancing energi positif untuk kamu. Dia mau betah lama di kamu. Kalau kondisi kamu bahagia, bonusnya apa? Kaya. Ya, kalau hati kamu sudah bersih, bahagia, pikiranmu tenang, kamu tuh pasti bisa menyeleksi mana yang perlu dikeluarkan dan mana yang tidak. Ujung-ujungnya apa? Kamu akan kalau dibilang tidak boros, kamu akan hemat. Bonusnya apa? Kaya, terbebas dari hutang. Nah itu ya. Dan untuk masalah percintaan di sini ya sama. Hati kamu harus baik, pikiran kamu harus jernih. Otomatis kalau pikiran kita jernih, kita pasti bisa merawat diri, bisa lebih fokus pada diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Pada saat kamu membahagiakan diri sendiri, energinya memancing. Orang akan tertarik. Kenapa? Karena kamu bahagia. Kamu memperlakukan dirimu sama seperti orang memperlakukan dirimu. Kalau kamu memperlakukan diri kamu baik, orang yang akan datang kepada kamu akan memperlakukan kamu baik. Tetapi kalau kamu sendiri mengabaikan dirimu, jangan kaget kalau orang yang datang hanya memanfaatkan atau hanya mengabaikan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah jauh dari dirimu, di mana kamu memancarkan energi yang sama. Kalau kamu memperlakukan dirimu baik,
cinta itu akan tulus. Tetapi kalau kamu berfokus pada orang lain dan mengabaikan dirimu, orang yang datang itu hanya akan menyia-nyiakan kamu. Jadi bisa nggak kamu pernah lihat untuk masalah percintaan? Masalah percintaan itu kalau biasa orang yang cuek ya, orang cuek nggak terlalu mau fokus pada pasangannya tuh bucin loh ya. Sedangkan kita ini yang sayang mati-matian sama pasangan kita, malah pasangan kita kayak eh apa kayak kayak cuek, emosi, bikin emosi, terus selingkuh. Ya padahal kita sudah sayang banget sama dia. Makanya ada klien bilang, "Kayak Cak, saya ini sayang sekali sama pasanganku, tapi kenapa dia tega memperlakukan aku seperti gitu?" Kenapa? Karena kamu terlalu sayang dia dan menelantarkan dirimu. Jadi dirimu mengharapkan, oh ternyata saya ditelantarkan, dia juga mau mengharapkan itu pasangannya telantarkan dia. Oh ya sudah, energinya pasangannya tidak betah sama kamu. Tetapi kalau kamu memperlakukan dirimu lebih dahulu, dia akan menarik. Jadi jangan kaget kalau ada pasangan yang bucin terhadap kamu, padahal kamu nggak terlalu suka dia. Karena kamu memperlakukan dirimu sangat luar biasa. Jadi dia juga mati-matian ingin kamu. Kenapa? Energinya tertarik. Ih, saya nggak suka kamu. Kenapa sih dekat-dekat? Ini contoh ya. Karena kamu fokus pada dirimu, dia malah tambah penasaran. Ataupun ya kita bicara, kalau bicara energi, dia tertarik untuk kepada kamu. Itu sama seperti aura juga. Ada aura yang bersinar kalau kita bahagia dari hati. Jadi dia tertarik, dia menginginkan kamu dan betul-betul mencintai kamu. Bonusnya apa? Ya dia setia. Bonusnya dicintai. Kalau memang kamu sudah mencintai dirimu. Seperti gitu. Jadi di sini tema kita ya mungkin ya. Nanti saya kasih tema mantra ajaib ya. Mantra ajaib yaitu apa? Tadi saya bilang harus berterima kasih dulu kepada Tuhan dan diri sendiri. Supaya apa? Hati kamu bersih, hati kamu bahagia, pikiran fresh, dan semuanya bisa kamu dapatkan. Dari uang, kesehatan, kesuksesan, cita-cita, dan dari percintaanmu. Seperti gitu ya. Itu yang mungkin semesta mau sampaikan kepada kamu. Lakukanlah supaya hidupmu ke depan jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya kedepannya saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.